Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 34. Salah satu modal menjerat calon mertua. Mobil yang ditumpangi Derian pergi meninggalkan bandara, menuju salah satu hotel berbintang 5 yang berada di kota gudeg itu. Suasana sangat sepi, karena sudah malam beda dengan suasana di kota asalnya, yang dimana semakin malam semakin ramai, dengan kegiatan malamnya. Sesampainya di lobi hotel Derian check-in, semua sudah siap tinggal masuk saja. Sedangkan Pak Jono, Derian sudah menyuruhnya pulang, dan kembali ke sini pagi sekali. Sesampainya di kamar hotel, Derian segera merebahkan badannya yang pegal. Dari dalam kamar hotelnya, Derian bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota. Tak lama Derian memejamkan matanya, karena sudah mengantuk. Pagi menjelang di kediaman Tania, Tania sudah sibuk dengan rutinitas seperti biasa. Tapi bedanya sekarang, ada pembeli yang mau beli ikan lele milik ayah Tania. Sedangkan ayahnya tidak bisa pergi ke kolam karena kakinya. Begitupun adiknya karena harus sekolah, hari ini ujian terakhir. Gak apa ya, Tania aja yang urus, ayah diam aja di sini. Jangan Duk, kamu pasti susah tangkap ikannya, ucap Tony ayah Tania. Bisa kok ya, asal ada jaring buat ambil, lagian yang beli juga bawa tempat simpan ikannya. Yakin, nanti tunggu ibumu dulu, sebentar lagi pasti pulang. Lama ya, kasihan yang beli udah nunggu, biar Tania aja, ayah tunggu di rumah. Ya sudah hati ya nak, kalau gak bisa jangan maksain, biarin aja. Iya ayah, ya sudah, Tania pergi dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tania pergi bersama pembeli ikan lele, jarak antara rumah dengan kolam tidak jauh, cukup jalan kaki saja. Tania memakai sepatu kolobot, agar tidak kesusahan saat menangkap ikan lelenya. Sedangkan Derian sudah sampai di rumah Tania. Derian melihat ke sekeliling rumah tersebut dengan seksama. Rumah dengan khas rumah Jawa yang terbuat dari kayu jati, yang dikelilingi pohon rindang sangat sejuk dipandang. Derian berjalan menuju pintu utama rumah. Di sana tidak ada pagar rumah, jadi Derian langsung berjalan ke arah pintu. Derian pun mengetuk pintu. Tak lama pintu terbuka dari dalam, memperlihatkan seorang laki paruh baya dengan satu keruk di sebelah tangannya. Derian bisa menebak kalau ini adalah ayahnya Tania. Assalamualaikum, ucap Derian ramah. Waalaikumsalam, cari siapa le? Tanya ayah Tania. Apa benar ini rumahnya Tania? Ucap Derian sopan. Iya, siapanya putri saya? Ucap ayah Tania. Saya pacarnya Pak, ucap Derian gugup. Ucapan Derian membuat Tony kaget. Pasalnya putrinya tidak pernah bercerita kalau sudah mempunyai kekasih. Oh masuk le, ucap ayah Tania. Terima kasih Pak, ucap Derian. Derian pun masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Banyak foto berjejer di sana. Dari foto keluarga, sampai foto penghuni rumah, termasuk foto Tania, dan juga adik kembarnya. Diminum dulu le, maaf ayah cuma bisa bikin teh saja, ucap ayah Tania. Gak apa, Pak makasih,
ucap Derian sambil mencicipi teh buatan ayah Tania. Mata Derian sedari tadi tidak diam. Derian sempat heran kenapa rumah Tania sangat sepi. Semalam saja Derian sangat jelas mendengar kalau Tania akan membicarakan tentang lamaran, tapi kok ini sepi. Cari Tania ya, Le, ucap ayah Tania sambil tersenyum. Iya pak, kemana ya, dan juga kok sepi, tanya Derian. Tania lagi ke kolam dulu, tadi ada yang beli ikan lele, kalau ibu lagi ke pasar, dan adik kembarnya Tania sudah berangkat sekolah, ucap ayah Tania. Oh begitu, ucap Derian sambil manggut. Kalau boleh ayah tahu, mas asal mana, tanya ayah Tania. Dari Jakarta pak, maaf saya kesini tanpa mengabari terlebih dahulu, ucap Derian tidak enak. Oh walah dari kota toh, pantas mukanya cakep, ucap ayah Tania sambil tertawa kecil. Makasih pak, ucap Derian sambil tersenyum. Derian bangga memiliki wajah tampan, karena itu salah satu modal menjerat calon mertua, agar bisa merestui. Lumayan kan buat memperbaiki keturunan, tapi Derian akui kalau keluarga Tania good looking semua, walaupun ayah dan ibunya wajah asli Jawa semua. Tak lama mereka mengobrol, ibunya Tania sudah kembali dari pasar, heran melihat mobil mewah berada di depan teras rumahnya. Saat sampai di dalam, ibunya Tania kaget melihat ada laki sedang berbicara dengan suaminya. Assalamualaikum, ucap ibu Tania. Waalaikumsalam, ucap Derian dan ayah Tania barengan. Ada tamu toh, ucap ibu Tania. Iya nih bu, pacar putri kita, ucap ayah Tania. Oh walah, ucap ibu Tania kaget. Derian bu, ucap Derian sambil menyalami tangan ibu Tania. Nak Derian sudah lama, tanya ibu Tania. Baru bu, ucap Derian. Kemana sih mbak ya? Kok gak ada, tanya ibu Tania. Lagi ke kolam bu, tadi ada yang beli ikan lele, ucap ayah Tania. Yowis, ibu ke belakang dulu mau masak, yang betah ya nak Derian, ibu tinggal dulu ke belakang, ucap ibu Tania. Silahkan bu, ucap Derian sambil tersenyum. Ibu Tania pergi ke dapur, dan tak lama Tania datang sambil menenteng sepatu kolobot yang sudah kotor karena lumpur. Tania simpan di bawah rumah, lalu berjalan menuju dalam rumah. Sama seperti ibunya, Tania pun heran melihat mobil terparkir di depan rumahnya. Saat masuk, Tania sangat kaget melihat Derian berada di dalam rumahnya, sedang apa duda satu anak itu di sini. Belum juga reda keterkejutan Tania, karena kedatangan Derian yang tiba-tiba, sekarang harus terkejut kembali dengan kedatangan orang tua Derian, dan juga anaknya Dio. Tania tidak memprediksi ini semua, mana Tania belum bilang ke orang tuanya, kalau dirinya sedang menjalani hubungan dengan seseorang dengan status duda anak satu. Assalamualaikum, ucap Santi. Tania yang mendengar suara yang dia kenali langsung melihat ke depan. Untungnya pintu utama belum ditutup. Terlihat jelas Santi beserta suami dan cucunya datang, membuat Tania tambah syok. Waalaikumsalam, Tante, Om mari masuk, ucap Tania. Makasih Tania, ucap Santi sambil tersenyum.
Tamu yang tak diundang pun masuk, dengan Danu membawa sekeranjang buah. Ayah Tania sama terkejutnya melihat kedatangan seseorang yang tidak dikenal. "Siapa, Nduk?" tanya ayah Tania. "Ini orang tuanya Mas Derian ya," ucap Tania. "Oh walah, silahkan duduk Pak. Bu, maaf rumahnya seperti ini," ucap ayah Tania. "Makasih Pak, maaf kami juga datang tidak mengabari terlebih dahulu," ucap Danu. "Tidak apa, saya cuma kaget saja. Orang biasa seperti kami kedatangan orang penting," ucap ayah Tania sambil tersenyum. "Kami juga orang biasa Pak," ucap Danu. "Nduk bikinin minum buat tamu. Sekalian bilang sama ibu kalau ada tamu," ucap ayah Tania. "Baik ya, saya pamit dulu Tante, Om," ucap Tania. Tania pun pergi dari sana menuju dapur. Untung tadi Tania sudah mandi, jadi tidak terlalu kumel kelihatannya. Sedangkan Derian cemberut, karena diabaikan oleh Tania. Dia kan kesini tujuannya untuk bertemu sama Tania, tapi kenapa malah dicuekin? Ibu Tania yang sedang memasak menu makanan, melirik ke arah belakang melihat siapa yang datang. Ternyata putrinya. "Sudah ketemu sama pacar Nduk?" tanya ibu Tania. "Sudah Bu, malah sekarang nambah Bu," ucap Tania. "Nambah gimana?" tanya ibu Tania bingung. "Cek saja ke depan, tadi ayah juga manggil, ibu suruh ke depan, di sini biar Tania saja," ucap Tania. "Yowis, ibu ke depan dulu kamu lanjutin," ucap ibu Tania. "Iya Bu," ucap Tania. Ibu Tania pergi ke arah depan. Farah penasaran siapa yang datang ke rumahnya, selain calon menantunya. Farah sangat bersyukur, karena sebentar lagi dirinya akan mendapatkan menantu, mana paket komplit lagi. "Loh ada tamu toh," ucap ibu Tania sambil tersenyum. "Kenalin Bu, ini orang tuanya Le Derian," ucap ayah Tania. "Oh walah, kenalkan saya Farah, ibunya Tania," ucap ibu Tania. "Saya Santi, dan ini suami saya Danu. Kami orang tuanya Derian," ucap Santi. "Silahkan diminum tehnya, maaf kami hanya bisa ini saja," ucap ibu Tania. "Tidak apa Bu, malahan kami yang minta maaf. Kesini tanpa memberitahu terlebih dahulu," ucap Santi. Ibu Tania hanya tersenyum, lalu melirik ke arah Dio. Anak itu sangat kalem, duduk di pangkuan kakeknya. "Yang kecil ini anak bungsunya Bu?" tanya ibu Tania. Santi sempat ragu untuk memperkenalkan cucunya di hadapan calon besannya, tapi ucapan Derian membuat orang tua Tania sangat kaget terlihat dari raut wajah mereka. "Ini anak saya, Pak, Bu," ucap Derian membuat sepasang suami istri paruh baya itu sangat kaget. "Anak," ucap ayah dan ibu Tania barengan. "Iya, saya minta maaf. Saya tidak jujur tentang status saya. Dari awal saya datang ke sini. Sebenarnya saya duda anak satu, dan ini anak saya," ucap Derian walaupun nada bicaranya santai. Tapi jujur Derian merasa takut akan penolakan. "Bercerai?" tanya ibu Tania. "Tidak Bu, mantan istri saya meninggal 4 tahun yang lalu saat melahirkan anak kami," ucap Derian. "Innalillahi," ucap ayah dan ibu Tania barengan. Derian memaklumi atas keterkejutan kedua orang tua Tania, tapi Derian berharap niat baiknya akan diterima,
tanpa memandang akan status yang dia sandang. Maaf Pak, Bu, anak kami lancang mau meminta restu, ucap Danu. Kami hanya kaget saja Pak, selagi niatnya baik kami, pasti akan terima, ucap ayah Tania. Kalau boleh tahu tujuan kalian ke sini ada apa ya? Kami masih belum tahu, ucap ayah Tania kembali. Kami ke sini bertujuan untuk melamar anak bapak, untuk putra saya Derian Wijaya, ucap Danu. Sontak ucapan ayah Derian membuat kedua orang tua Tania nambah kaget, belum juga reda keterkejutan mereka akan status Derian, sekarang malah mau melamar. Selepas dari status anak saya mohon pertimbangkan kembali niat baik kami ke sini, ucap Danu. Ayah Tania tersenyum hangat, lalu melirik ke arah Derian yang menatap dirinya dengan wajah pasrah, dan juga pasti khawatir akan niat baiknya yang tidak tahu ditolak atau diterima. Selagi bukan suami orang, kami tidak masalah akan status, tapi kami kembalikan lagi ke putri kami Pak. Semua ada di tangan anak saya. Bukan begitu Bu, ucap ayah Tania meminta persetujuan dari sang istri. Betul Pak, Bu, selagi bukan suami orang kami tidak masalah. Kami hanya bisa berdoa saja semoga ini adalah takdir dari Allah yang sudah digariskan, ucap Ibu Tania. Amin, ucap mereka. Derian merasa lega mendengar ucapan dari kedua orang tua Tania. Sekarang giliran dari Tanianya. Kalau setuju, Derian akan segera merencanakan akan datang lagi, melamar Tania dengan resmi. Alhamdulillah terima kasih sudah menerima niat baik kami. Pak, Bu, boleh kami bicara dengan Tania, ucap Danu. Sebentar Pak, saya panggilkan dulu, ucap Ibu Tania. Nduk sini sebentar, ucap Ibu Tania sedikit berteriak. Bersambung.